Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang pada malam hari ini dengan karunia Allah kita masih bisa berkumpul, masih bisa melakukan kebaikan, dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah kelancaran dan kemudahan untuk bisa datang ke tempat ini menghadiri majelis ilmu yang kita didoakan dan juga kita dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, dan kita disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ini merupakan satu keutamaan yang sangat besar. Ya, maka dari itu saya sendiri dan antum, marilah kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena waktu yang terbatas kita di dunia ini, maka kita sempatkan diri kita untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu sampai kita meninggal dunia. Tidak ada yang namanya pensiun ya, di dalam menuntut ilmu. Kita terus menuntut ilmu. Semakin orang itu berilmu, akan semakin tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu berilmu, akan semakin mulia di sisi Allah. Semakin orang itu berilmu, dia semakin merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan dia menjadi orang yang mulia. Jadi seorang hamba itu semakin dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin menghinakan dirinya kepada Allah, di mata Allah semakin mulia. Tidak seperti kepada manusia, terkadang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, justru semakin dihinakan dan direndahkan. Tetapi ketika seorang itu menghormati orang lain, justru orang lain akan menghormati dengan lebih. Ya. Nah, maka dari itu pentingnya kita di dalam menuntut ilmu itu ada adab. Ya. Jadi ilmu itu melahirkan adab. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin kita telah selesai tentang bab salat Jumat. Di sini saya akan bacakan dari kitab Minhajul Muslim. Pembahasan yang sekarang adalah salat witir. Sedikit banyaknya antum sudah mengetahui tentang witir, ya. Ketika salat tarawih ada witir, ya, yang dilakukan mungkin 3 rakaat, ya. Dan mungkin ada sebagian orang ketika dia mendengar sebuah judul atau melihat judul salat witir, kayaknya udah paham, ya. Salat tahajud, kayaknya udah paham, sehingga dia tidak menghadiri majelis ilmu. Ini merupakan kegagalan dalam menuntut ilmu, ya. Dan juga kita harus bersabar
ketika ada guru kita yang kurang baik sama kita. Ada sebuah nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, isbir ala muril jafar, isbir ala, yang intinya itu bersabarlah atas pahitnya seorang guru, atas perangai pahitnya seorang guru. Ya, jadi bersabarlah atas perangai pahitnya seorang guru yang mungkin galak, mungkin ya gimana ya. Apa kata Imam Syafi'i? Karena di antara kegagalan untuk mendapatkan ilmu adalah karena menjauhi guru. Ya. Jadi kalau ada guru yang mungkin kurang baik, ya, tapi ilmunya masya Allah, ya, maka kita, kata Imam Syafi'i, jangan tinggalkan. Ya. Mungkin itu kekurangan dari guru kita. Tetapi ketika mengajarkan ilmu, masya Allah, ya, secara detail, gamblang, murid-muridnya itu paham, ya. Tapi ada sisi lain yang mungkin kurang baik. Maka kata Imam Syafi'i, di antara kegagalan mendapatkan ilmu karena dia meninggalkan seorang guru. Ya, tentunya guru yang sudah benar pemahamannya, ya, bukan nyari guru asal-asalan. Guru yang akidahnya benar, pemahamannya benar, ya, bukan guru-guru yang mengajarkan kesyirikan, ya, kebid'ahan, atau menyampaikan dongeng-dongeng khurafat yang nggak benar, ya. Ya, di sini kita akan bahas insyaallah salat witir. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, beliau bahkan bab tentang salat witir. Di sini yang pertama tentang hukum dan definisi salat witir. Ya. Kata beliau di sini dikatakan salat witir termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Berarti ini termasuk hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Salat witir termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Dan beliau menasihatkan di sini, ya, menasihatkan kepada kita, dan tidak semestinya seorang muslim meninggalkannya dalam kondisi apapun. Beliau menasihatkan dalam kondisi apapun jangan meninggalkan sholat witir. Dan sholat witir ini dilakukan pada malam hari, setelah sholat isya, sebelum subuh. Jadi nggak ada sholat witir setelah duhur, ya, sebelum duhur, setelah asar, sebelum asar, nggak ada. Salat witir itu dikerjakan di malam hari. Ya. Karena diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan salat witir. Ya. Kita sebelum tidur salat witir apa enggak? Jarang, ya. Tahajud apa maning, ya. Ya, gimana mau witir, tahajud aja enggak. Ya. Nabi SAW merasa dirinya kalau tidur kayaknya bangunnya kesiangan pas subuh, maka beliau kerjakan setelah sholat isya. Boleh. Dan sholat tahajud pun boleh dilakukan, dikerjakan setelah isya, ya, sebelum tidur, boleh. Tapi afdolnya tahajud itu dikerjakan setelah tidur, ya. Jadi tidurnya jangan kemalaman. Kalau malam nggak apa-apa, tapi jangan kemalaman, ya. Nah, tidur kan malam, Pak, ya, tapi jangan kemalaman, ya. Misalkan jam 11, ya, nggak ada sesuatu yang manfaat, ya, sehingga mungkin tidak sempat sholat witir. Kemudian kata beliau di sini, dalam prakteknya hendaklah seorang muslim menjadikan sholat witir itu sebagai penutup sholat sunnah malamnya. Ya.
Nah Pak Ustadz, kan sudah sholat witir, ya kan? Kemudian sholat witir setelah isya misalkan. Kemudian jam 3:30 bangun sholat tahajud. Ya. Katanya witir itu penutup sholat malam. Ya. Apakah nggak boleh sholat tahajud karena sudah tutup dengan witir? Enggak. Sholat witir untuk menjaga-jaga. Kalau merasa nanti kita kesiangan, tidak sholat tahajud, tidak sholat witir, jadi diawalkan sholatnya. Ya. Jadi kalau orang itu sudah sholat witir, boleh dia bangun 2:30, jam 3, 3:30 untuk sholat tahajud. Tetapi tidak ada witir lagi. Witirnya cuma sekali, karena Rasulullah mengatakan tidak ada witir dua kali dalam semalam. Kalau sudah witir sudah. Antum tahajud mau sampai 10 rakaat, 12 rakaat, tidak apa-apa. Mau 20 rakaat. Tapi kalau sudah ada witir sebelumnya, maka nggak usah witir lagi. Ya. Jadi hendaknya seorang muslim menjadikan salat witir itu sebagai penutup salat sunnah malamnya yang dikerjakan setelah salat isya. Ya. Karena salat tersebut hanya 1 rakaat, sehingga disebut salat witir. Witir itu artinya ganjil. Jadi boleh dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, ya boleh. Ya. Yang penting ganjil. Karena witir itu artinya ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Salatul lailati masna masna. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Ya. Salatul lailati masna masna. Ya, masna itu 2. Ya. Masna itu 2. Jadi salat malam itu 2 rakaat. Jadi kalau Bapak salat tahajud, salat malam sudah dapat 2 rakaat, ya udah salam. Nanti bangun lagi, salat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Ya. Itu afdolnya. Dan jika salah seorang di antara kamu merasa khawatir, khasyah, merasa khawatir nih, merasa takut bahwa dia itu bangunnya pas ketika adzan subuh, ya, hendaklah ia sholat 1 rakaat sebagai sholat witir dari sholat-sholat sunnah yang dilakukannya. Jadi boleh dikerjakan setelah sholat isya langsung, kemudian sholat witir, atau beberapa menit mau menjelang subuh, antum bangun nih, jadi sholat witir aja 1 rakaat. Ya, karena antum misalkan sholat dulu 2 rakaat, ternyata Allahu Akbar, wah belum witir. Ya, belum witir. Kalau sudah terdengar adzan, ya udah nggak usah witir lagi. Ya, ketika orang itu udah sholat 2 rakaat. Jadi di sini kalau dikhawatirkan dia kesiangan, maka kerjakanlah sholat witir di awal malam. Tapi kalau dia bangun mepet-mepet subuh, ya dia wudhu kemudian sholat witir. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat witir. Ya. Kata beliau rahimahullah, di antara hal yang disunnahkan adalah mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum ditutup dengan sholat witir. Ya. Mengerjakan sholat sunnah dulu
ya, sebelum ditutup dengan sholat witir. 2 rakaat atau lebih sampai 10 rakaat. Karena Nabi SAW kalau nginep di rumahnya Aisyah itu melihat Nabi sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, seringnya kalau di rumah Aisyah melihat Nabi itu sholat malamnya 11 rakaat. Tapi ketika Nabi bermalam di istri yang lain, karena Nabi itu istrinya lebih dari satu ya, kalau dia bermalam di istri yang lain, saya lupa namanya, Maimunah apa ya, saya lupa, tolong diingatkan ya. Nah, kalau bermalam di istri yang lain, istri itu melihat Nabi itu sholat malamnya 13 rakaat. 13 rakaat. Jadi kalau ada yang mungkin tarawih 13 rakaat, ya jangan disalahkan. Ya. Karena ada riwayat dari istri yang lain. Kalau di rumah Aisyah seringnya 11. Di istri yang lain Nabi mengerjakan 13. Ya. Kemudian di sini ya, mengerjakan 2 rakaat atau lebih sampai 10 rakaat, lalu mengerjakan sholat witir ya sebagai penutup. Antum misalkan jam 3:30 nih bangun sholat ya kan, waduh dikira 3 menit lagi mau subuh, sedangkan antum baru dapat 6 rakaat, ya udah witir aja ya, witir aja ya, karena khawatir nanti datang waktu subuh. Itu sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW yang dijelaskan dalam salah satu hadis sahih Muslim ya. Nah, di sini yang ketiga, ini pembahasannya sholat witir itu ada ya. Pertama tentang hukum dan definisi, yang kedua sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat witir, dan yang ketiga waktu sholat witir ya, waktunya. Jadi walaupun kita sedikit banyak sudah tahu tentang witir, tapi ketika dikaji kembali ada sesuatu yang belum kita ketahui. Di sini Syekh Abu Bakar Jabil Az-Zazairi mengatakan waktu sholat witir adalah setelah sholat isya hingga sebelum fajar terbit. Maksudnya waktu subuh ya. Jadi waktunya setelah isya sebelum fajar, sebelum subuh ya. Kalau sudah adzan subuh ya sudah, berarti antum ya nggak sholat witir karena sudah masuk waktu subuh. Tetapi mengerjakannya di penghujung malam lebih utama daripada di permulaannya. Nah, di sini beliau mengatakan sholat witir itu dikerjakan di penghujung malam lebih utama daripada di permulaan, di awal-awal. Di awal ya berarti setelah sholat isya ya. Itu lebih afdolnya, lebih utamanya di akhir-akhir ketika waktu malam mau selesai ya. Kecuali bagi orang yang merasa khawatir tidak dapat bangun, boleh dia mengerjakan witir setelah sholat isya. Dikhawatirkan, mungkin antum masya Allah yang kerja bangunan, kerja di sawah ya, macul, kerja bangunan, siang-siang sudah bekul semen 50 kilo, udah gitu ngaduk ya kan, tenaganya terkuras ya. Setelah sholat isya itu antum ngantuk sekali misalkan ya, khawatir nanti bangunnya pas subuh, maka lakukan sholat witir di awal permulaan malam. Di sini beliau membawakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini cantumkan nomor hadis 13.795. Nomor hadisnya 13.000.
Insyaallah ya. Karena Imam Ahmad itu hafal berapa hadis Pak? 1 juta ya, bayangin ya. Kita 10 aja nggak nyampe-nyampe ya. 1 juta. Rasulullah SAW bersabda, "Madamna minkum anna yastayqidha akhiral laili falyutira awwalahu. Wa man dhanna annahu yastayqidha akhirahu falyutir akhirahu fa inna salata akhiril laili mahduratun wa hiya afdalu." Ya. Barang siapa di antara kamu yang dzan itu menyangka, mengira, menduga, ya. Barang siapa di antara kamu yang menduga tidak dapat bangun di penghujung malam, hendaklah dia salat witir di permulaan malam. Dan barang siapa di antara kamu yang menduga akan dapat bangun di penghujung malam, hendaklah dia salat witir di penghujung malam. Karena salat sunnah di penghujung malam itu dihadiri oleh para malaikat. Dan ia lebih utama. Jadi lebih utama itu di akhir-akhir malam, di sepertiga malam terakhir. Karena di sepertiga malam terakhir itu ya dihadiri oleh para malaikat. Antum bangun, salat tahajud, salat witir, kemudian berdoa. Karena ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Karena dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin. Rabb kami yaitu Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dia. 3. Siapa yang berdoa kepadaku, kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, kepada Allah, aku akan berikan. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dia. Ini tawarannya enak enggak? Enak banget, bukan banget. Banget sekali. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Jadi waktu-waktu seperti ini jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Kita berdoa walaupun 5 menit, 3 menit, atau doakan misalkan orang tua kita yang susah sholat, anak kita yang susah ngaji, susah sholat, atau kita sendiri belajar ngaji nggak bisa-bisa, ya berdoa. Ya Allah, saya ngaji huruf to aja susah sekali misalkan, ya tahsin, tolong berikan saya kelancaran, ya, berikan kelancaran, mudahkan. Karena ini saya belajar Al-Quran kitabmu ya Allah. Jadi mudahkan. Sehingga waktu-waktu tersebut jangan sampai kita lewatkan. Diawali dulu sholat sebagai penghambaan diri kita kepada Allah. Kemudian selesai kita melakukan sholat, kita berdoa. Kemudian yang keempat, kata beliau Syekh Abu Bakar Jabil Az-Zazairi, orang yang tertidur hingga waktu subuh tidak sempat menunaikan sholat witir. Orang yang tertidur hingga waktu subuh, ya, dan tidak sempat menunaikan sholat witir.
jika seorang muslim tidak sempat melaksanakan salat witir karena tertidur pulas dan tidak bangun sampai waktu subuh datang, ya, bangunnya pas ketika adzan atau pas ketika iqamah baru bangun. Apa kata beliau? Hendaklah ia mengganti sebelum sholat subuh, katanya. Sebelum sholat subuh, ya. Beliau membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya. Dan beliau mensahihkannya. Idza asbaha ahadukum walam yutira falyutir. Jika salah seorang di antara kamu bangun setelah waktu subuh tiba dan dia belum salat witir, hendaklah dia salat witir. Jadi dia salat witirnya sebelum melakukan salat yang wajib, salat subuh. Ya. Mungkin dia witir dulu baru salat sunnah fajar. Kemudian dia salat subuh. Ya. Ini Imam Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut, ya. Kemudian beliau Syekh Abu Bakar Jabil Az-Zazairi membawakan hadis juga, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, dan beliau mengatakan hadis sahih, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Barang siapa yang tidur sebelum salat witir atau lupa, hendaklah ia salat witir saat dia ingat. Ya. Ingat belum salat witir. Ya. Kemudian dia bangun, kemudian dia melakukan salat witir. Jadi di sini beliau, ya, membolehkan untuk salat witir sebelum melakukan salat subuh, ya. Karena Nabi SAW dikisahkan beliau tidak pernah meninggalkan dua salat sunnah, yaitu salat witir dan salat qabliyah subuh, ya. Kalau Nabi SAW bangun misalkan di sini mungkin misalkan 5:30, mungkin masih agak masih agak gelap-gelap, ya dia salat sunnah subuh dulu, salat sunnah qabliyah subuh dulu. Setelah itu baru salat subuhnya. Kemudian yang keenam, yang kelima, ya. Yang kelima, yang keenam. Bacaan dalam salat witir. Bacaan dalam salat witir. Surat apa sih yang dibaca pada salat witir? Akan kita bahas setelah salat Isya. Ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar 2 poin lagi, ya, tentang salat witir. Di sini yang kelima, kata beliau tentang bacaan dalam salat witir. Kata beliau di sini dalam 2 rakaat yang sebelum ganjilnya.
Ya, jadi salat witir itu 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-A'la dan Al-Kafirun. Ketika salat witir di rakaat pertama, dia setelah membaca Al-Fatihah baca surat Al-A'la. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua, dia membaca surat Al-Kafirun. Dan nanti di rakaat berikutnya, di sini kata beliau membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Dan kata beliau di sini, dan 2 surat lagi, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Itu pada rakaat yang ganjil. Jadi di antara kita ketika sholat, terutama di bulan Ramadan ya, sholat tarawih itu witirnya kan 3. Pada 2 rakaat dikerjakan itu pada rakaat pertama salat Fatihah surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Kemudian 2 rakaat selesai. Kemudian bangun lagi 1 rakaat lagi ya, yang ganjil. Itu membaca surat Al-Ikhlas. Ya, jadi boleh surat Al-Ikhlas saja. Dan di sini beliau boleh menambahkan 2 surat ya. Kata orang tuh apa nih? Pultri. Qulnya 3 kali ya. Qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qulnya itu ada 4. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini tentang bacaan dalam salat witir. Ini sunnahnya yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Boleh juga seseorang itu membaca surat yang lain. Ya. Misalkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, atau Al-Lahab, Al-Masad ya. Karena surat ini punya 2 nama, Al-Masad atau Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ini menceritakan tentang Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Bukit Sofa, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang. Ya, dikisahkan Nabi mengumpulkan orang-orang. Datang Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Kata Abu Lahab. Kata Abu Lahab yang artinya itu didoakan Nabi kejelekan. Nabi didoakan kejelekan. Kira-kira sama orang kafir, ya orang kafir juga berdoa sama Allah ya. Berdoa sama Allah. Karena dia juga di antara mereka yang berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah kejelekan untuk Nabi Muhammad. Kira-kira dikabulkan enggak? Ya. Ini orang kafir doa sama saya, enak aja dikabulkan untuk utusan saya. Ya. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tan. Celaka engkau Muhammad sepanjang hari, didoakan sampai akhir hayat kejelekan. Alihadza jama'tana. Alihadza jama'tana. Apakah hanya untuk ini semua kami itu dikumpulkan? Cuma mendengar ceramahmu, pidatomu, ya. Yang kamu tuh mengada-ngada, ya kan? Ngaku sebagai nabi, datang malaikat, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Ya. Tabbat yada bilahabi wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Di sini sebagian ahli tafsir ya, yang dimaksud celaka kedua tangan Abu Lahab maksudnya seluruh badannya. Bukan kedua tangannya, tapi seluruh badannya. Ya, karena dan juga istrinya pembawa kayu bakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya.
Jadi dua-duanya nih suami istri nih, ya, tempatnya di neraka. Ya, di neraka. Inilah kalau orang-orang itu ya memusuhi Nabi, mencaci maki Nabi, ya tidak percaya, menjadi orang kafir, ya. Dan juga ada berbagai surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain yang Allah turunkan berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya. Seperti surah Al-Kafirun, ya. Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya ketika ada orang-orang kafir Quraisy mengajak kepada Nabi dan kaum muslimin, saya akan beribadah kepada Allah setahun, kamu beribadah kepada berhala 1 tahun. Ya, diajak toleransi seperti itu. Kemudian Allah turunkan, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini Allah mengulang sampai 2 kali. Ya kan? 2 kali. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum wala antum abidun apa? Anak saya itu ngapalin soal kafirun itu bolak-balik. Lakum dinukum waliyadinya gak ketemu. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ya kan? Baru lakum dinukum waliyadin. Itu asbabun nuzulnya. Diajak menyembah berhala 1 tahun, nanti menyembah Allah 1 tahun. Kemudian turun surat Al-Kafirun. Ya. Dan masih banyak ya surat-surat yang lain turun dengan sebab. Oke, yang terakhir yang ke-6. Yang terakhir di sini, makruh mengerjakan salat witir berulang kali dalam 1 malam. Ya. Makruh mengerjakan salat witir berulang kali dalam 1 malam. Makruh mengerjakan salat witir berulang kali dalam 1 malam berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Ya. La witrani bilailatin. Tidak boleh ada 2 salat witir dalam 1 malam. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah witir ya sudah. Bukan berarti kalau sudah witir kemudian tidak boleh sholat tahajud. Ini nggak benar. Kalau sudah sholat witir boleh dia bangun malam sholat tahajud, tapi tidak witir lagi. Ya, tidak witir lagi. Kemudian kata beliau, jadi seseorang yang telah mengerjakan sholat witir pada permulaan malam, lalu dia terbangun dan hendak mengerjakan sholat sunnah, hendaklah dia mengerjakan sholat sunnah malamnya dan tidak perlu mengulangi sholat witirnya. Nabi SAW mengatakan, la witrani bilailatin. Tidak boleh ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Ya, witrani. Ini namanya isim musanna. Ya, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ya, musanna itu jumlahnya 2. Ya, ciri-ciri musanna itu di akhirnya tambahkan alif nun atau ya nun. Dan nun ini kalau isim musanna selalu harokatnya kasroh sampai hari kiamat. Ya, jadi isim musanna itu nunnya selalu berharokat kasroh sampai hari kiamat. Itu isim musanna. Ya. Jadi misalkan baitun artinya rumah. Ini 1 rumah, baitun. Kita jadikan 2 rumah bilangannya. Ada 2 rumah. Berarti baitani ditambahkan alif sama nun. Sebelum alif berharokat fathah, nunnya selalu harokatnya kasroh. Ya. Atau tambahkan ya nun. Ya. Ya nun. Yang ya ini sebelum ya
berharokat fathah juga. Ya sukun, kemudian nun kasroh. Sebelum ya berharokat fathah. Tadi baitani tambahkan alif sama nun. Ini baitaini. Baitaini. Nah, taknya harokatnya fathah. Ya. Sudah ada gambaran? Ya. Kalau belum ada gambaran, nanti digambar. Jadi tidak boleh ada 2 salat witir dalam satu malam. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk salat witir ini marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum anak kita ini tidur dari tempat tidurnya ke tempat tidurnya. Mungkin di permulaan malam kita melatih anak-anak kita untuk salat witir 1 rakaat. 1 rakaat. Yang mungkin dibimbing dengan berjamaah bersama bapaknya misalnya. Yang bersama bapaknya. Setelah itu berlanjut, dirasa anak ini sudah bisa sholat witir sendirian, yaitu sholat witir sendirian. Ya, diajarkan untuk selalu sholat witir di waktu malam. Ya, dan juga kita semua, ya, karena Nabi SAW diceritakan tidak pernah meninggalkan sholat witir, karena itu begitu penting sekali. Selesai pembahasan sholat witir, kita hanya membahas mencukupkan pada kitab ini ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah ilmu kita. Ada yang mau tanyakan? Bismillah, Ustaz, bolehkah muslimah sholat memakai cadar? Barakallahu fikum barakallah. Ya, pada asalnya sholat itu membuka wajah. Ya, ketika orang itu sholat, wajahnya dibuka. Ini bagi perempuan ya, yang pakai cadar. Ya, dibuka. Ini kalau kondisinya aman dari pandangan laki-laki. Ya, aman dari pandangan laki-laki. Seperti ini misalkan khusus untuk akhwat, ya, tertutup, maka dia buka cadarnya ketika sholat. Ya, pada asalnya sholat itu bagi yang bercadar dibuka cadarnya. Dan boleh misalkan tempatnya itu terbuka sehingga laki-laki itu bisa melihat, maka dia memakai cadar. Ini saya jawab sesuai yang saya tahu ya. Jadi kalau dalam ruangan, dari pada asalnya tidak boleh sholat dengan menggunakan cadar. Ya, dibuka cadarnya. Ini kalau tempatnya tertutup aman ya dari pandangan laki-laki. Kalau tempatnya terbuka dan itu terlihat oleh laki-laki, ya, maka dia memakai cadar. Karena di masalah cadar ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, kalau dia berpendapat wajib, ya dia pakai cadarnya. Kalau dia berpendapat sunnah, ya dia tidak memakai cadar. Dan ingat Bapak ya, Bapak Ibu sekalian, untuk wanita yang bercadar itu bukan ciri teroris. Bukan ciri teroris. Kadang memakai cadar agar terhindar dari fitnah laki-laki. Kita kan kalau lihat orang cantik kan, waduh cantik, tidur kebayang-bayang terus, ya kan? Saking cantiknya. Ada laki-laki yang melihat cewek sangat cantik sekali, tanya sama temennya, gimana wajahnya? Pokoknya nggak bisa digambarkan.
Wah. Burung. Saking cantiknya. Itu baru di dunia, Pak. Gimana kalau di surga? Pokoknya nggak bisa dilukiskan, nggak bisa digambarkan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, ya, fitnah yang terbesar yang menimpa laki-laki adalah fitnah wanita. Ya. Terjawab gak nih? Jawab ya. Jadi pada hukum asalnya cadar dibuka ketika sholat. Ya, kalau dia sholat di masjid misalkan ya, di ruang tertutup nggak ada laki-laki yang akan melihatnya, maka dia dibuka cadarnya. Tapi kalau di ruang terbuka, ya tidak ada hijab, maka dia memakai cadarnya ketika sholat. Ada yang lain? Ada yang dan ada yang luas. Kalau menurut saya Abdul yang langsung 3, Pak, karena witir 3 rakaat langsung, dan boleh dia mengerjakan 2 kemudian 1, karena salah sunnah kan 2 rakaat 2 rakaat. Nah, ini kalau witir kan ganjil. Yang wallahu a'lam kalau bisa langsung 3. Jadi dia langsung mengerjakan witir 3 rakaat dengan 1 atahiyat. Tapi ada orang berpemahaman mengerjakan witir 3 rakaat itu seperti sholat maghrib. Jadi 2 rakaat nanti dia atahiyat, nanti bangun, ya, kemudian 1 rakaat lagi, kemudian atahiyat terakhir, kemudian salam. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Cukup? Ya, Pak. Ini kasus ya, Kasus panggil polisi. Itu dia penceramah yang lucu ya. Yang tidak seperti kemudian jamaah ini ketika dianain juga itu pada tertawa karena dari bentuknya karakternya itu sudah lucu ya. Kemudian pada saat dia memberikan Ceramah. tidak sengaja dia membuat jamaah juga tertawa. Nah, bagaimana kemudian yang kedua berkaitan dengan hadis yang menyatakan bahwa apabila kamu berkata diam pada saat kau sedang khutbah, maka sia-sialah jihadmu. Nah, bagaimana kita menegur orang supaya tidak berbicara, tapi bukan dengan ucapan, tapi dengan isyarat. Misalnya seperti ini, boleh nggak memberikan isyarat yang intinya yang menyuruh orang diam? Misalnya yang ramai itu kan anak, Pak. Saya lihat juga jamaah saya juga apa yang mengatakannya dengan perkataan itu juga tepat ya. Nah, bagaimana kalau kita menyampaikannya dengan bahasa isyarat tangan? Boleh apa enggak? Lupa yang pertama tadi. Yang pertama tentang khatib, ya. Di khutbah Jumat, ya, tidak selayaknya menyampaikan sesuatu yang berlucu-lucuan, ya. Ini tidak pantas. Tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, ya tidak masalah, nggak sengaja. Mungkin dia menyampaikan sesuatu yang menurut jamaah itu lucu, ya kan? Tapi kalau disengaja dilucu-lucuin itu nggak pantas. Tidak pantas untuk di khutbah Jumat. Tapi kalau pekerjaan seperti ini kan nyantai lah gitu, nggak usah tegang, ya. Ya, jadi kalau dia tidak sengaja ketika ceramah ternyata dianggap oleh jamaah lucu, ya tidak apa-apa, asalkan sesama jamaah itu jangan saling berbicara. Ya, jangan saling berbicara.
Misalkan lucu ya, gitu. Jangan, ya. Dan tidak selayaknya untuk mentertawakan fisik orang lain. Itu kalau disengaja tertawa untuk mengejek, ya nggak boleh. Tapi kalau dia melihat spontan ingin tertawa, ya mungkin ini di luar kemampuan sebenarnya. Tiba-tiba, ya dia banyak-banyak istighfar. Dia istighfar, astagfirullah, ya. Itu spontan. Kemudian yang kedua tentang masalah menegur teman, ya. Sebenarnya untuk sang khatib itu ketika naik mimbar harusnya memberikan arahan kepada jamaah. Memberikan arahan kepada jamaah, mengingatkan ketika sedang dijalankannya khutbah, jamaah tidak boleh berbicara dengan temannya, dengan jamaah yang lain. Dan dia sebenarnya harus menyampaikan tentang hadis Nabi. Kalau dia menegur temannya dengan mengatakan diamlah, akan sia-sia pahala Jumatnya. Nah mungkin kalau misalkan misalkan nih, ya, misalkan di samping kita ini lagi ngobrol atau mainan apa, ya mungkin kita dengan ini aja, ya, dengan memberikan mungkin seperti inilah, maksudnya vlog gitu kan. Ya setelah itu tidak masalah, ya, misalnya gini, aja bangun. Nah, ya dengan begini, ya. Atau dia ketika ngobrol begini, ya, untuk mengingatkan. Dan nanti ketika selesai dari salat Jumat, baru kita ini menasihati teman kita yang pengen ngobrol, ya. Adapun dengan isyarat, ya, itu dikhawatirkan termasuk bagian dari mewakili ngomong diamlah. Lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah. Mungkin setelah selesai salat Jumat ditegur aja, nanti dinasihati, ya. Mungkin temannya di sana ngobrol, ini lebih dihindari. Kenapa? Karena ketika kita menegur teman dengan gini, kita nggak fokus dengan apa yang disampaikan sama khatib tersebut ketika sedang menyampaikan, ya. Jadi kalau di samping mungkin dengan tepukan lah. Tapi kalau jauh, ya kita biarkan aja dulu, ya. Kita mendengarkan khutbah, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Cukup tak Pak? Apa masih? Cukup ya? Oh iya. Kalau di salat tarawih kan ada yang 4 rakaat, tidak masalah, boleh. Karena saya pernah baca di sebuah majalah itu ada beberapa riwayat. Jadi 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh. Itu saya lama itu ada riwayat dari para sahabat. Itu saya lupa baca di majalah apa ya. Lupa ya. Beberapa tahun yang lalu. Boleh, tidak apa-apa. Kalau 8 sekaligus kayaknya nggak mungkin. Allahu Akbar. Kapan selesainya? Ya. Nanti hari berikutnya nggak ada yang sholat lagi nanti ke situ, ya. Langsung 8 rakaat. Wallahu a'lam. Tapi yang lebih afdalnya sesuai dengan petunjuk Nabi 2 rakaat yang Nabi SAW kerjakan. Ya, cukup sampai di sini. Saya minta maaf karena keterbatasan ilmu saya, dan kalau ada sesuatu yang salah, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian, dalam memberikan jawaban, dan saya minta maaf kepada antum semuanya jika jawabannya kurang marem misalkan gitu kan. Nanti bisa tanyakan kepada ustadz yang lain, dan kalau saya jawabannya salah, saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,